di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam dimanapun, di musalla, di masjid, sering mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, yakni tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram yang berada di Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, kemudian dari situ naik ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, di mana di langit yang pertama beliau Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul. Di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana langit yang ketujuh tersebut ada Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur tersebut apabila dimasuki oleh malaikat, yakni dalam saat itu dimasuki oleh malaikat berjumlah 70.000 orang, 70.000 malaikat, maka setelah memasukinya tidak akan kembali lagi. Itulah di Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa daun-daun pohon dari Sidratul Muntaha tersebut itu sebesar kuping gajah. Daunnya saja apalagi pohonnya. Namun itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Dalam hadis diterangkan sejauh 2 busur tombak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa menyebabkan hal tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menerima amanah salat 5 waktu. Di mana awalnya perintah tersebut adalah 50 kali dalam sehari semalam, namun karena usul Nabi Musa alaihissalam, Rasul kembali minta keringanan, kemudian kembali lagi diberikan keringanan, namun diusulkan oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya, kata Nabi Musa. Umatku saja yang tinggi-tinggi orangnya yang besar-besar tidak sanggup melaksanakan. Coba kita bayangkan sekarang, banyak di masjid melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, banyak di mushola memperingati Isra wal Mi'raj, namun setelah itu masjid sepi, namun setelah itu mushola sepi. Kenapa? Berarti tidak melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj tersebut. Karena inti memperingati Isra wal Mi'raj tersebut adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat 5 waktu dalam sehari semalam. Giliran peringatan Isra wal Mi'raj, kita kumpul ramai-ramai bersama-sama, berjuang bersama-sama. Namun setelah itu masjid sepi, namun setelah itu musalla sepi. Kemana kita? Apa inti dari peringatan Isra wal Mi'raj tersebut? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yakni salat 5 waktu. Percuma kita banyak ilmu, percuma kita banyak harta, namun apa kalau kita tidak pernah melakukan sholat? Tidak ada gunanya amal perbuatan kita.
Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah, perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat nanti adalah tentang solatnya. Kalau solatnya baik, kalau solatnya bagus, maka amal yang lain pun ikut baik, ikut bagus. Tapi kalau solatnya tidak bagus, solatnya tidak baik, maka amal perbuatan yang lain pun akan tidak baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, orang-orang yang meninggalkan solat itu bisa dikatakan kafir. Makanya orang-orang Wahabi mengatakan mengkafirkan seseorang yang tidak sesuai dengan pendapat beliau, pendapat mereka. Mereka suka mengkafir-kafirkan orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Ini hati-hati. Hadirin kaum muslimin, mari kita melaksanakan solat 5 waktu. Karena itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Zawajir, di dalam sebuah hadis beliau menyebutkan man hafadha 'ala sholati, barang siapa yang menjaga solat 5 waktu, maka Allah akan berikan ia kemuliaan. Yang pertama, Allah hilangkan kesempitannya. Lalu yang kedua, Allah hilangkan siksa kubur. Lalu yang ketiga, Allah akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Lalu yang keempat, wa yamurru 'ala siratikal barqi, akan melewati sirat, akan melewati jembatan itu bagaikan kilat yang menyambar. Lalu yang kelima, wa yadkhulu jannah, yakni akan masuk surga tanpa bighairi hisab, tanpa hisab. Itu bagi orang-orang yang menjaga solat 5 waktu. Namun sebaliknya, bagi mereka orang-orang yang meninggalkan solat, bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan solat, maka diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka berkata, kami dahulu tidak pernah solat, kami dahulu tidak pernah memberi makan orang miskin. Maka mari kita berusaha untuk melakukan kewajiban kita, yakni solat 5 waktu, sehingga peringatan Isra wal Mi'raj membekas dalam hati kita. Ini saja khutbah yang singkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru